billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena di subuh hari ini, bukan di sahur ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati-hati kita, memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam melaksanakan ibadah ya, salah satu rukun Islam yang ketiga gitu ya kan. Dan kita melaksanakan semua rukunnya, bukan hanya di rukun ketiga saja, tapi semua rukun yang ada dalam rukun Islam gitu ya kan. Nah, selawat beriring salam semoga tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang semoga setia istiqomah di jalan dan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita masuk ke dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami di Sabar, dalam sahur ada keberkahan. Nah, ini kita mengudara gitu ya kan di edisi hari Minggu, hari Ahad. Hari Ahad ya. 17 Maret 2024. Ya, atau bertepatan di tanggal 6. 5 atau 6? 6 atau 5 nih? 5 Ramadan. Oh, 5 Ramadan. Cuman saya 6 atau 5? 6 atau 5? 5 ya, jadi 5 Ramadan menurut tanggal pemerintah ya Qafillah ya. Nah, dan kami ucapkan selamat sahur bagi Qafillah yang mungkin baru panaskan air yang ada di rumah ataupun manaskan nasi, manaskan sayur, dan jangan lupa cuci muka ya Qafillah ya. Betul. Apalagi udah di jam-jam segini gitu ya, waktunya tidur gitu kan. Di bulan puasa, pasti banyak orang yang bangun di jam-jam segini gitu kan. Betul lah. Betul. Seperti biasa ya Qafillah, kami di program Sabar gitu ya kan akan menemani santap sahur Qafillah hingga pukul 4 subuh nanti ya. Wah. Nah, hingga 1 jam ke depan, sekarang di pukul 3:13. Nah, sekarang silahkan untuk Qafillah cuci muka dulu. Yang belum bangun abang kakak mari bangun, lemas-lemaskan lo tangannya, lemas-lemaskan lo kakinya. Cuma ibu-ibu mungkin udah pada bangun lah ya. Iya. Ya, tapi seperti biasa kita akan jeda dulu Qafillah. Dan kalau Qafillah mau atensi silahkan di telepon 05 di WA 0811 570 5758, di via WA kami silahkan untuk bisa telepon ataupun di chat. Dan tentu kami siap ya menampung aspirasi Anda. Nah, ya, seperti anggota lagi reses gitu. Oke. Nah, kita kan lagi reses terkait dengan bagaimana cara kita melakukan hal setahun pula. Sebulan ke depan ya. Iya. Jadi memang kita akan reses untuk Qafillah gitu ya kan. Kita akan tengok apa-apa yang bisa kita lakukan hingga 1 bulan ke depan, tentu dalam rangka untuk menjaga kebersihan iman dan juga membersihkan hati kita di bulan Ramadan tentu saja ya. Dan kita akan jeda dulu Qafillah, jangan lupa untuk atensi di 0811 570 5758. Kami menunggu atensi Anda, dan kita akan segera kembali tetap bersama kami di media dakwah Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sabar sahur bareng. Di dalam sahur ada keberkahan. Ya. Ini efek ngantuk ya Rafillah ya, kok misalnya agak nge-lag sedikit gitu ya kan, baik dari Akhi Tama maupun Akhi Syam gitu ya kan. Hari ini sama Akhi Syam nih Rafillah. Kemarin sama Akhi siapa? Azmi ya gitu ya kan. Memang kemarin sama Azmi itu memang agak-agak gimana nih? Dianya yang ngantuk. Oh. Kayak bawa bangun tidur apa? Emang bangun tidur nih sekarang. Emang bangun tidur sih kami semua gitu ya kan. Beliau nih dari OP gitu, dari malam gitu ya kan, Rafillah gitu. Dan saya baru bangun tekanjat tadi dari rumah gitu, langsung tancap gas ke sini ya. Siap. Tapi tidak menyurutkan semangat kita ya. Tentu bersiaran dan juga menemani Ikhwafillah baik di M2TV ataupun di MJFM ya. Ya. Dan tentu kami menyapa Ikhwafillah baik dari M2TV maupun MJFM dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan maupun menonton dan menyimak kami di siaran channel Mujahidin dan juga saluran konvensional 105.8 FM. Selamat sahur, selamat menyantap sahurnya dan jangan lupa niatnya. Iya, karena apa? Setiap perbuatan tergantung dengan niat. Apalagi ini puasa gitu ya Rafillah ya. Kayak gimana kok misalnya kita tidak berniat gitu ya kan, masa kita nahan lapar puasa, nahan haus, nahan kita bergibah dan nafsu, tapi kita tak berniat dari awal gitu ya kan. Maka kadang orang kalau udah tarawih itu langsung kadang belakangnya tuh ada niatnya biar enggak lupa. Asabakumullah nawaitu sauma qadin kata. Itu biar enggak lupa. Biar enggak lupa. Emang boleh dari malam gitu ya karena memang arti niat kan sengaja ke puasa esok hari gitu. Daripada lupa udah bangun kita kan, kalau udah subuh nih kan, kalau jam segini udah bangun tidur langsung agak haus gitu. Makan gitu kan. Habis itu lupa gitu kan. Betul, agak haus sedikit. Makanya diperkecil kayaknya dengan cara yang tadi. Nah, BTW nih gitu. Kita nih kan udah masuk ke 5 ya. 5 Ramadan gitu ya kan, dan pasti ada makanan ataupun minuman yang suka Rafillah makan kalau misalnya kita waktu berbuka. Gitu ya kan. Kan walaupun kita nih apalagi kalau berbuka nih kan kadang nih kan orang nih kan suka macam-macam nih. Betul. Suka macam-macam. Dan pasti itu kalau udah mau macam-macam gitu tuh mau dimakan semua. Tapi terkadang nih ya, apa tuh? Kalau kita kan beli nih sebelum jam 3 nih udah beli kan, tak jadi semua. Tapi kok udah masuk azan gitu kan, itu dimakan paling sebutik. Betul gitu kan. Jadi itu memang Rafillah puasa nih ramang mata ya gitu ya kan. Cepat sekali nafsu kita nih menguasai mata kita gitu ya kan. Apalagi setelah sekitar lebih dari 12 jam kita berpuasa gitu ya kan. Tekak dah kering, perut dah lapar gitu ya, mata pun dah gelap kok dah nengok gambar macam gitu tu. Apalagi datang ke Juadah Mujahidin kan. Ramai banyak antum cari apa, nasi kebuli, nasi kapsa, nasi mandi semua ada situ gitu ya kan. Nasi kambing pun ada situ. Kalau pandai-pandai nyari gitu. Sekali mau dimakan kira mutar-mutar yang dibeli koket. Yang dibeli koket. Makanan ini ya, makanan favorit ya. Makanan favorit ya. Jadi makanan favoritnya kroket nih. Tak ada kan. Kalau koket tuh ibu suka koket atau koket bengkuang. Gitu ya kan. Kalau Akhi Tama sendiri? Saya itu kalau dari air ya gitu, kalau ngomongkan favorit nih, kalau air itu tentu air putih loh Mas. Air putih kita kan harus berbuka dengan air putih lebih dahulu kan. Dengan yang manis-manis ya. Bisa, cuman nanti di akhir. Saya di akhir Mas ini. Gitu. Saya di akhir. Kalau makan tuh tentu kalau takjil lah ya gitu ya kan. Kalau takjilnya sih saya tuh paling suka kalau makan itu tuh dia tuh apa nih? Kroket juga sih. Cuma bukan isi bengkuang. Ujung-ujungnya kroket gitu ya. Kadang juga mau kroket, kadang juga mau
bakwan, kadang juga perlu sama yang lain yang lebih berkuah gitu. Nah, cuma kalau kroket tuh paling suka tuh emang masakan ibu biasanya. Ibu tuh biasa buat apa namanya kroket ubi rambat. Nah, jadi itu kan jarang-jarang tuh ya. Nah, jadi itu memang dibuat sama ibu. Wah, itu enak tuh. Oh, spesial berarti. Iya, enak tuh. Apa orang tua gitu. Karena masih ada orang tua. Nah, yang perantauan gimana gitu ya? Kan kita tak ada yang pantauan nih. Gitu kan. Kalau Samsul sendiri ini macam mana? Kalau saya sendiri sih ya terkait takjil ya. Jarang sih sebenarnya makan langsung takjil nih. Jadi terkadang tuh kan beda-beda, setiap orang tuh beda-beda kan. Jadi kalau saya sendiri itu setelah makan minum nih, berbuka nih kan. Makan tuh baru minum ya. Nah, jadi minum. Nah, itu terkadang langsung makan nasi. Nah, gitu. Takjilnya belakang nih ya, Nah, jadi kan setiap orang beda-beda gitu kan. Saya kalau makan nasi itu biasa malah di waktu setelah maghrib kalau tak tarawih. Gitu. Nah, jadi tuh saya makan kue-kue biasanya atau jajan-jajanan tuh biasa tuh ya di masa-masa itulah gitu ya kan. Beda aja kalau misalnya kita bukber gitu ya, gitu ya kan. Kalau bukber ini kan memang ada tenggat waktu. Nah, jadi mau tak mau ya kita harus ubah. Tapi apapun yang dimakan ketika berbuka kan setiap hari itu beda-beda. Beda. Jadi jangan samakan gitu. Betul. Pertama sukanya makanan ringan dulu. Saya langsung makanan berat gitu ya. Jadi makanan terakhirnya baru makanan nasi, ringan gitu ya. Gitu. Jadi tuh sebenarnya tuh makanannya tuh sama ya bilang gitu ya, stepnya tuh. Cuman apa namanya? urutannya berbalik ya gitu ya profilnya. Kalau sendiri suka makan apa? Makan apa nih? Makan favoritnya kalau misalnya lagi buka puasa gitu ya. Sebenarnya semuanya dihantam gitu. Yang penting masuk ada gitu kan. Okay. Cuman kan pasti ada yang disuka gitu kan. Ada yang makanan kayak bakwan juga mungkin disunahkan juga makan ini kan, makan apa? Kurma gitu. Betul. Jadi, kalau ada dimakan. Kalau ada lah. Kalau ada gitu. Cuma kalau buka di Mujahidin atau di Rada selalu ada lah. Ada. Di Mujahidin. Tapi kalau di rumah kan rata-rata saudara, orang tua gitu langsung makan nasi gitu. Kan beda-beda gitu. Betul ya. Memang setiap rumah itu tradisinya beda-beda ya. Kalau di rumah Ritama tuh kadang juga kita ada nyisihkan untuk beli buah gitu kan. Kalaupun tidak beli kurma, kita beli semangka. Jadi itu makanan juga ini buah favorit. Terkadang juga di rumah juga ada. Nah, itu semangka tuh enak ya Rafilah ya kalau dimakan waktu tekak tengah kering-keringnya gitu ya kan, air putih tenggak itu udah enak dah. Tapi memang cuma nengok lagi kalau misalnya makan buka puasanya ada es buah, kita tak beli tembikai lagi. Kita beli semangka lagi karena dalam situ ada semangka gitu kan. Jadi kita cuma beli ya mungkin cuma takjil untuk kayak gorengan ataupun kue-kue gitu sama untuk makan gitu ya sih gitu. Nah, kalau Irofila sendiri bagaimana nih dalam melihat ataupun berbuka gitu ya kan, lebih suka makanan yang mana? Yang manis-manis, yang asin-asin, atau yang asam-asam. Nah, gitu ya kan. Silahkan untuk bisa Irofila tensikan di WA kita di 0811575558. Baik makanan bukanya, minuman bukanya, dan juga mungkin di segmentasi ketiga nanti kita akan makan menemani makan ruang sore Irofila. Subuh nih. Maklum lah ya. Maklum ya Irofila ya. Masih subuh ya, kita akan menemani ruang sahur Irofila sambil makan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mujahidin FM dan juga M2 TV, media dakwah Anda.
Ya, kembali lagi Kembali lagi di Mujahidin FM dan Sabar Sahur bareng. Wah, ini ndak briefing tadi nih. Ndak di briefing. Oke, kita ulang biar ada itu ya. Coba aja. Kita lupakan yang tadi Rofilah, kita ulang. Ya, kembali lagi di Sabar Sahur bareng. Nah, ini baru kompak nih. Okay. Nah, kita walaupun di subuh-subuh ini nih kan baru bangun gitu, kita harus tetap kompak nih. Betul ya Rofilah, dan juga harus tetap semangat gitu ya kan. Apa ceritanya kalau yang siaran ataupun yang yang tampil gitu tidak semangat gitu ya kan. Kita sahur ini harus semangat gitu ya kan, demi bisa mentransfer energi kepada Irofilah yang saat ini sedang ada di rumah, yang sedang makan, tengah minum, tengah ketawa sama ditelan sanak keluarga gitu ya kan. Apalagi hari Ahad ya. Ahad. Seharusnya lebih semangat dan juga cuman kadang hari Ahad tuh lebih ngantuk karena besok libur. Dan jadi habis subuh, habis sholat suruh, Isra, langsung tidur lagi. Tapi kan tidak semuanya. Tidak semuanya ya Rofilah ya. Dan juga mengingatkan ini sudah masuk ke hari kelima Ramadan. Jadi Rofilah, mari kita kencangkan lagi sabuk-sabuk kita dalam beribadah, dalam beragama ya Rofilah. Mari mulai besok kita perbaiki akhlak kita yang mungkin masih kurang selama bulan Ramadan gitu ya kan. Karena kita malu kalau misalnya bahkan sekelas Ramadan saja tidak bisa mengubah sifat buruk kita, berarti bagaimana sekeras itukah hati kita sampai hidayah Allah itu tak bisa masuk gitu ya kan? Apalagi kita akan menuju ya pesawat kita akan menuju ke Idul Fitri Rofilah ya. Tentunya juga pasti selama Ramadan ini pasti kita pengen memperbaiki diri. Betul. Dan kayaknya udah ini nih. Nah, BTW Rofilah sambil Rofilah makan, kami juga mau makan. Kita mau apa sih kalau yang itu tuh buka kan ada, kalau kita beli paket nih di anak tuh kita buka itu apa sih namanya? Unboxing. Udah mau dicucup. Nah, ini nasi Rofilah ya dari mana? Dari rumah makan Zakaria. Nah, jadi silakan Rofilah yang mungkin bingung gitu ya kan, mau cari makanan mana waktu sahur ataupun waktu berbuka, mau makan apa gitu. Kalau orang Indonesia nih mau makan nih 12 jam puasa, pengen sesuatu yang kuat-kuat gitu ya kan. Salah satunya masakan Padang. Datang ya ke rumah makan Zakaria. Di sana banyak ya Rofilah. Ada rendang, ada ayam bakar gitu ya kan. Nah, kita mau unboxing dulu sambil ya Rofilah ya. Sambilnya ya Rofilah ya, bukan mau itu cuman prosedurnya nih gini ya Rofilah ya. Macam mukbang gitu nih. Mukbang. Jadi mukbang subuh-subuh. Rofilah, teman-teman nih udah makan sejak kemarin ya Rofilah ya. Saya di hari pertama makannya di luar karena kita masuknya tuh sudah 30 menit. Oh gitu. Nah, saya masuk tuh 3.30. Gitu. Jadi kalau saya makan lagi nanti lebih lama lagi Rofilah ya. Kita nyambil saja, silakan kalau Rofilah mau makan juga makan sahurnya. Jadi memang ini diperbolehkan ya Rofilah. Dari atasnya memang minta kita makan sambil silakan. Tapi ini sambil ya. Nyambil ya, silakan. Kalau tadi kan kita udah berbicara tentang ini ya. Buka. Makanan pas buka. Nah, kalau subuh nih makanan apa nih yang favorit selain Zakaria ya. Jadi memang kalau saya gatal. Jadi memang kalau misalnya makan subuh tuh kalau saya sendiri itu lebih suka makanan yang hangat. Yang lebih berkuah ya Rofilah. Jadi kayak kemarin tuh ibu tuh udah kalau sahur itu pasti makannya buatnya tuh selalu ada supnya. Ada supnya dan juga kadang selalu ada kuahnya ya. Nah, cuman paling suka di rumah tuh yang mudah, enak tuh kadang tuh ibu masak sosis sama bakso. Nah, jadi itu lebih mudah ya Rofilah ya. Ataupun maksudnya lebih cepat lah gitu ya kan. Kadang-kadang kita kan kalau di rumah tuh kan kalau sahur itu jam 3-an gitu ya kan. Jam 3 dan itu makan waktu yang cukup lama kok masaknya banyak-banyak. Jadi ibu dan itu lebih enak sih kalau saya sendiri gitu kan. Tadi sih sahurnya sih ibu buat bubur tadi. Buat bubur. Sempat coba enggak?
nggak sempat. Oh, karena mau menemani langsung ya. menemani Rofilah nih gitu ya kan. Jadi cuman tadi itu cuman sempat nengok ibu panaskan kaldunya, sopnya gitu ya kan, sama buburnya di penanak nasi. Nah itu udah nggak tahu nih pasti buat bubur nih bilang gitu ya kan. Jadi memang karena memang itu salah satu yang hangat ya Rofilah, yang bisa dimakan, yang bisa menghangatkan tubuh juga. Karena kalau udah sahur nih jam segini ini sejuk ya. Sejuk. Sambil ya. Jadi jarang kalau kita nengok ada mungkin orang tuh pas sahur tuh langsung langsung buka gitu ya. langsung langsung mandi gitu ya kan, jarang ya Rofilah ya, apalagi kayak kemarin tuh Akhi Azmi sampai tak mandi. Nah, gurau ya. Kalau Azmi di rumah, mohon maaf Azmi, kami hanya bergurau. Oke, sambil di Rofilah, bismillah. Tapi ini ya, terkadang kalau kita udah sahur, hal-hal yang mungkin masa dulu sama sekarang tuh beda. Tentu beda. Gitu ya. Kalau dulu waktu saya masih kecil gitu kan, itu setelah sahur tuh terkadang main meriam dulu. Sempat main meriam. Sempat. Meriam bambu gitu kan. Iya, main karbet tuh ya. Karbet ya. Jadi sempat main gituan. Nah, habis itu udah tuh ya subuh gitu kan. Sampai rumah tuh ini gitu. Apa? Bergetar. Oke. Gitu kan. Nah, udah sampai itu masih di SD gitu kan. Sampai SMP tuh udah beda mainannya gitu kan. Nah, tadi kan main apa? Karbet masih cuman agak beda gitu, diperkecil gitu kan. Karena kan kalau meriam karbet baunya tuh bau minyak tanah. Iya, kan? betul. Jadi kalau habis sahur main itu, emak tuh terkadang marah gitu. Pernah main pakai meriam spiritus? Pernah ya, itu sempat ajar ya tuh. Nah, jadi memang Ikhwafillah, kegiatan waktu sahur itu sebenarnya banyak habis sahur Ikhwafillah ya. Kayak ini kan dia main karbet gitu. Saya dulu kegiatannya itu bukan ba'da sahur, ba'da subuh. Dulu itu ba'da subuh itu saya itu kadang suka jalan sama budak-budak di gang saya gitu ya kan, jalan-jalan ya. Mana tuh yang jalan tuh? Nanti itu barulah haus orang. Pagi-pagi udah haus dah gitu kan, balik rumah terkapar langsung tidur. Jadi sekarang nih kalau mungkin kita melihat ya, ada perbedaan vibes dari Ramadan itu sendiri, bukan karena vibesnya ndak ada ya Rofilah, tapi mungkin karena kita yang udah lebih dewasa, lebih tua saja gitu ya kan, sehingga kita menghabiskan waktu itu dengan hal-hal yang mungkin membuat waktu itu tidak terasa. Kalau dulu tuh terasa ya Rofilah gitu ya kan. Terasanya bagaimana? Karena kita menunggu waktu berbuka. Kita sekarang tidak menunggu waktu berbuka. Goal kita ya menyelesaikan kegiatan kita gitu ya kan. Nah, jadi berbeda itu ya Rofilah. Nah, oke. Ini ada atensi Rofilah. Nah, ini dari Bu Wati di Tantrai. Kita bacakan dulu ya, dan selamat sahur Bu Wati, dan juga selamat menikmati makan sahurnya. Kita bacakan. Silakan dibacakan. Nah, coba. Saya lagi ngunyah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. Ini Kak Wati di Tantrai 2, depan Masjid Al-Karim. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sebut minum susu. Jelas kan dikit akhi, pembantu acara HI tentang minum susu. Jadi gini ya Rofilah, kita secara medis ya mungkin ya. Karena kalau susu ini kan dia ini kan salah satu kandungan dalam susu itu kan sebenarnya banyak ya ayah. Bukan hanya kalsium, cuma yang paling tinggi ya kalsium gitu ya kan. Tapi kenapa kita mungkin disunahkan sama ataupun dianjurkan lah di Al-Quran itu meminum susu itu karena mungkin tentu susu itu mungkin bisa menjaga energi kita gitu ya kan. Apalagi dulu itu kan khususnya di zaman-zaman Nabi, kalau udah puasa ini kan kadang ini kan banyak seruan-seruan kan, entah itu seruan berperang gitu ya, seruan-seruan yang mungkin mengandalkan tenaga. Jadi itu susu itu kan sumber energi ya Rofilah ya. Sampai sekarang itu orang Arab itu masih
menggunakan susu itu sebagai apa? Cadangan energi dia. Nah, jadi itu mereka lebih suka minum susu daripada minum seperti yang mungkin kita yang soft drink gitu ya kan, apalagi kita mungkin minum Indonesia lah gitu ya kan. Nah, jadi sebenarnya itu bagus juga ikhwafillah. Kadang apalagi susu yang mungkin susu UHT gitu itu sangat dianjurkan gitu. Itu menjaga keseimbangan tubuh itu Kak. Apalagi kok ikhwafillah mungkin ada nengok iklannya, cuma dia tidak boleh nyebut iklannya. Susu ini ya. Susu UHT, susu kaleng yang susu diproses gitu ya kan. Itu ataupun susu yang memang langsung diperah dari sapi gitu, dari emoknya gitu ya kan. Itu bagus untuk menjaga kesehatan tubuh apalagi di bulan Ramadan ini gitu ya kan. Dan juga mungkin kadang minumnya kadang orang itu juga dicampur dengan kurma gitu ya kan, dan juga jadikan smoothie. Itu boleh ya Pak Wafillah ya. Nah, selain madu juga selain ini juga selain susu. Itu juga madu gitu ya. Nah, dan juga jangan lupa nih setelah minum susu juga disimbangi dengan air putih. Air putih. Gitu ya. Air putih. Jadi memang air putih itu sangat dianjurkan ya Wafillah ya. Apalagi kita harus menjaga tubuh ini terlalu terhidrasi. Yang tidak dianjurkan tuh minum air putih di siang hari gitu ya. Nah, itu tidak boleh tuh ikhwafillah ya. Sangat tidak dianjurkan. Itu bisa membatalkan puasa. Nah, dan tentu kalau ikhwafillah ya mau beratensi silahkan. Dan terima kasih Bu Wati untuk atensinya. Selamat bersantap sahur dan semoga puasanya lancar dan berkah. Amin. Nah, yang lain kalau mau beratensi silahkan, masih di nomor yang sama di 0811 570 5758. Dan tentu kami tunggu atensi Anda di segmentasi berikutnya. Mengingatkan sekarang sudah pukul 3:50, 10 menit lagi kebersamaan kita, dan segera makan dan masak ikhwafillah. Kita akan jeda lagi dan kita akan segera kembali tetap bersama kami di media dakwah Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim ikhwafillah, tidak terasa sudah hampir 1 jam kami ada kita Manisi dan Aisyam tentunya menemani ruang dengar ikhwafillah dan juga pemirsa Intu TV yang mendengarkan dan juga menyaksikan di subuh hari ini, di subuh yang keberapa nih akhir taman tadi? 5. Oh, yang kelima. Dan tentunya mungkin dalam penyampaian kami ada salah kata yang mungkin disengaja ataupun tidak ya akhir taman. Iya, tentu. Dan tentu kami mohon maaf segala kekurangan kekhilafan, dan terima kasih kami ucapkan kepada ikhwafillah yang mungkin sudah beratensi tadi ya, ada Bu Wati. Kami tunggu atensi ikhwafillah di hari-hari berikutnya dan hari-hari lain, dan juga ukti-ukti yang lain jangan lupa untuk bisa beratensi dan memberikan sanggahan, tanggapan, dan juga mungkin hal-hal yang mungkin ikhwafillah mau sharingkan kepada kami dengan tema-tema pembahasan lain di episode-episode lain di jam dan juga waktu yang sama selama bulan Ramadan. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Kita akhiri dengan lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kami ucapkan mohon maaf sekekurangan kekhilafan, dan kita sempurnakan lagi Fatul Majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok malam insyaallah. Besok. Oke.